Selain RUU Ketenagakerjaan, pada hari ini kami ingin menyatakan sikap dari KSPPB. Satu, KSPPB menolak pajak JHT. Itu tabungan sosial. Masa negara tega orang nabung, keringatnya buruh, darahnya buruh, nabung, kemudian dipotong pajak yang 50 juta ke atas 5%, di bawah 50 juta 0%. Kata Menteri Purbaya 50 juta ke atas, 50 juta rupiah ke atas cuma di bawah 1%. Ya udah, kalau gitu, kalau cuma sedikit orang, hapusin aja semua. Kan kita dalam keadaan yang tidak terlalu baik-baik saja situasi ekonomi. Nanti kalau ekonomi sudah membaik, silakan baru diskusi lagi. Jadi kita minta 0% pajak JHT, termasuk pesangon. Udah tahu pesangon pendapatan terakhir buruh, pekerja, karyawan, apapun statusnya, ketika dia kehilangan pendapatan, masa masih dipajakin lagi. Termasuk JHT. JHT itu ketika kita nerima upah, kan udah dipotong pajak PPh 21. Setelah itu kita bayar iuran. Masa iuran kita yang udah dipajakin kena pajak lagi? Ini kan berarti double pajak. Orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha besar dapat tax holiday, atau istilah pembebasan pajak atau pengurangan pajak. Tax amnesty, uang-uang haram yang triliun-triliunan tidak kena pajak. Masa keringat buruh dikenain pajak, JHT, pesangon, THR habis untuk ongkos, kena pajak lagi. Saya maaf ya, oleh kawan-kawan media nih, udah 2 kali 3 kali saya minta ketemu Menteri Purbaya sebagai penasihat khusus Presiden, tapi nggak direspon. Jadi secara, kan Pak Purbaya menyatakan, oh Iqbal nggak pernah kirim surat. Iya, saya dengan Pak Purbaya kan sejajar, karena saya minta ketemu sebagai penasihat khusus Presiden, bukan sebagai KSPI. Saya setingkat menteri, beliau menteri. Maka bukan seperti seseorang yang di luar pemerintahan, sama-sama pemerintahan kan. Kalau di luar pemerintahan bolehlah pakai surat audiensi, surat silaturahmi. Kalau perlu kita bikin yang Mulia Paduka Purbaya, itu boleh. Ini kan sesama pemerintah. Maka kami, asisten saya menelpon ke asisten beliau. Jadi saya luruskan dulu, jangan dibilang saya nggak kirim. Saya sangat peduli karena Presiden Prabowo peduli kepada buruh. Karena Pak Prabowo itu sangat ingin rakyatnya, khususnya buruh, sejahtera. Maka kita telepon dan asistennya sudah terima. Alasannya suruh bikin surat. Oke lah, kita merendah sedikit, nggak apa-apa lah demi orang kecil. Kita bikin surat. Jawabannya lagi di luar kota. Ini mah menghindar aja lah. Melalui kesempatan Pak Purbaya, kita kan sama-sama pemerintah. Udahlah, jangan menghindar begitu. Ya, kita ingin negeri ini maju. Kita ingin pajak sebagai tulang punggung, tapi tidak boleh membebani orang kecil ketika ekonomi mungkin belum begitu membaik. Pak Presiden Prabowo kan sedang mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Nanti kalau udah membaik, mari kita diskusikan lagi tentang pajak tersebut. Kalau orang kaya pajaknya aja dibebaskan, kenapa orang miskin atau orang tidak mampu tidak dibebaskan pajak? Kecil lagi nilainya. Nah, ini tentang keadilan.